Bab 088. Lagi pula bukankah tidak bagus memelihara dendam? Ikhlas dan berserah diri kepada Sang Pemberi kehidupan yang selalu aku lakukan, selebihnya biarlah tangan Allah yang bekerja untuk membalas setiap perlakuan buruk yang hambanya lakukan kepada sesamanya. Dibenarkan kamu sudah memaafkan ibu nak? Dari semua perlakuan buruk ibu kepadamu kau masih sudi memaafkan ibu. Ucap mantan ibu mertua seolah salah mendengar dan ia menatap tak percaya kepadaku. Aku mengangguk seraya menerbitkan senyumku. Ya bu, aku sudah memaafkan ibu. Mari kita buka lembaran baru. Jalani hidup ini sesuai porsinya masing-masing. Dan semoga ibu mendapatkan ketenangan batin setelah ini, aku. Dengan ikhlas memaafkan ibu. Ucapku dan membuat mantan ibu mertua mengangguk dengan antusias dan kemudian ia langsung memelukku dengan erat. Aku sedikit meringis karenanya, karena di perut ini ada seorang bayi yang sudah cukup bulan untuk dilahirkan. Terima kasih nak atas kemurahan hatimu, terima kasih telah memaafkan ibu, dan ibu harap kamu juga memaafkan semua kesalahan yang anak-anak ibu lakukan kepadamu dulu. Dengan mendapatkan maafmu, ibu bisa tenang menjalani sisa-sisa umur ibu di akhir hayat ini. Terima kasih. Alia, terima kasih. Mantan ibu mertua berkali-kali mengucapkan kata terima kasih kepadaku. Sebagai balasan aku pun mengusap-usap punggungnya bermaksud menenangkannya. Iya bu, sama-sama. Tapi maaf, bisakah ibu lepaskan pelukan ini? Perutku rasanya sedikit sesak dan tidak nyaman. Ucapku sedikit tak enak hati. Sontak saja, mantan ibu mertua langsung melepaskan pelukannya dan menatap lekat pada perutku. Tangannya terulur untuk mengelus perut besarku. Maaf ya sayang. Maafkan nenek. Nenek tak sengaja menyakitimu. Sudah berapa bulan kandunganmu ini Alia? Sesal mantan ibu mertua dan sesaat kemudian ia bertanya berapa usia kandunganku. Karena memang sudah sebesar itu perutku. Dan banyak orang pula orang yang berpas-pasan dan tak sengaja bertemu di jalan akan menanyakan hal yang serupa seperti yang mantan ibu mertua tanyakan. Sudah 9 bulan bu, sudah mendekati hari HPL. Doakan ya bu, supaya lahiranku nanti dilancarkan oleh Allah SWT, ucapku seraya meminta doanya. Kuperkirakan doa mantan ibu mertua selalu mustajab. Entah memang dikabulkan atau memang hanya kebetulan. Karena jika dilihat yang lalu-lalu, semua ucapan Bu Siti ini seperti terjadi semuanya. Hanya saja semua itu seolah berbalik kepada dirinya sendiri. 88. Pasti nak, ibu pasti akan mendoakan yang baik-baik kepadamu. Tuturnya lalu kembali mengusap perutku lagi. Pandangan matanya sendu, terlihat sorot mata kesedihan di mata tua itu. Faris, telah ditipu nak. Dia, anak yang dikandung Sari dahulu diakui anak Faris, tapi kenyataannya itu bukan anak Faris, melainkan anaknya Fahri. Sungguh licik dan murahannya Sari, anak orang lain tapi minta diakuinya pada Faris. Lalu sekarang Sari sudah kami penjarakan, dia kembali hamil anak orang lain dan ia telah selingkuh di belalang Faris. Faris pun menceraikannya dan memasukkannya ke dalam penjara, beserta selingkuhannya juga. Dia hancur ketika mengetahui fakta kalau Cahaya bukan anaknya, dan semakin hancur ketika mendapat kenyataan kalau anak kalian juga telah meninggal. Maafkan Faris juga ya nak, ucap pelan mantan ibu mertua. Dan aku sudah tidak kaget lagi, karena sudah lama sekali aku mengetahui kalau mantan pembantuku itu ada main juga dengan kakak iparku. Terlihat jelas di kamera CCTV yang aku pasang di rumah lamaku. Aku melirik pada Mas Faris yang sedari tadi diam dan menunduk. Pantas sajalah kalau dia ngotot sekali mengakui anakku yang bersama Elang sebagai anaknya. Selain tubuh anakku yang bongsor dan wajahnya yang sangat mirip denganku, pastilah Mas Faris salah mengira kalau Nathan itu anaknya. Ternyata dia baru mendapati kenyataan kakak anaknya yang bersama Sari bukan anaknya toh.
Dan kemudian ia menaruh harapan tinggi kepada anakku. Sehingga diberitahu berulang kali pun dia sampai tak percaya. Ketika kulirik, Mas Faris pun mengangkat kepalanya, lalu tatapan kami pun bertemu. Aku juga minta maaf atas semua yang pernah aku lakukan terhadapmu. Dan aku juga minta maaf atas sikap burukku kemarin saat mengira kalau Nathan itu anakku. Sungguh aku sangat terguncang dengan dua kenyataan yang terjadi di satu waktu. Seolah semua seperti sandiwara saja. Maafkan aku Alia. Pak Lang. Sambung Mas Faris yang meminta maaf juga. Aku menoleh pada suamiku. Dan Mas Elang terlihat mengangguk kecil seraya tersenyum hangat kepadaku. 89. Mas Elang memberi isyarat dengan menganggukkan kepalanya dengan pelan, lantas aku menoleh kepada mantan suami dan juga mantan ibu mertuaku. Dari wajah-wajah mereka terlihat akan serat ketulusan, alhamdulillah. Semoga mereka benar-benar telah sadar. Alia, maafkan aku dan seluruh keluargaku yang telah menyakitimu begitu dalam. Terdengar Mas Faris meminta maaf kembali. Bahkan ia sampai menangkupkan kedua tangannya dengan mata yang berkaca-kaca pula. Lantas apa yang akan aku lakukan selain memberikan maaf? Tentu sebagai manusia biasa dan sebagai hamba yang taat kepada Tuhannya aku akan memaafkan mereka. Bukankah Islam itu indah? Saling memaafkan akan lebih baik. Sepertinya berdamai dengan masa lalu hidup akan menjadi tenang, setenang ketika aku menerima takdir yang telah Allah gariskan kepadaku. Dari menjadi janda dan kematian putriku, aku berusaha ikhlas dan sebagai gantinya Allah memberi beribu-ribu nikmatnya. Mempunyai suami yang tampan setia dan meratukanku, plus dikaruniai putra dan putri yang tampan pula dan cantik. Bukankah itu sangat indah? Aku pun mengangguk kecil, dengan mata yang berkaca-kaca pula aku mengikrarkan maafku. Aku memaafkanmu Mas Faris, aku memaafkanmu Ibu dan juga Bapak. Semoga setelah ini kebahagiaan menghampiri kalian. Mari hidup damai dengan jalan yang kita tempuh masing-masing. Ucapku sembari tersenyum hangat. Mas Faris dan Bu Siti nampak saling pandang dan kemudian keduanya tersenyum. Senyum yang tidak ada kepalsuan. Di wajah keduanya terlihat sangat lega. Alhamdulillah. Sepertinya mereka telah benar-benar bertaubat. Semoga istiqomah dan hilang sudah sikap sombongnya. Terima kasih banyak Alia, seumur hidupku sampai sematang ini, hanya kamu wanita yang paling baik dan paling tulus yang pernah aku kenal. Kata Mas Faris dengan menatap dalam ke arah bola mataku. Dek, aku masih melihat pancaran cinta di mata itu. Lantas aku segera menoleh, aku membuang muka dan tak ingin suamiku salah paham nantinya. Kulihat dari matanya, sepertinya ia masih ada rasa padaku, bukannya aku GR, tapi tatapan matanya sama persis tatapannya dahulu saat masih menjadi suamiku. Dan itu tak berubah sampai saat ini. 90. Tapi sekarang yang aku cintai bukan dia lagi, Elang Bayu Permana. Lelaki itu yang sekarang telah menjadi suamiku yang aku cinta saat ini, dan itu sampai selamanya. Tetapi itu berlaku selama ia tak mendua. Andai kata ia ada bermain api di belakangku, maka tak segan-segan aku mendepaknya dari hidupku. Tapi alhamdulillah, sejauh ini suamiku setia dan tak pernah aku mendengar ia berbuat ulah. Sepertinya sudah sore. Sebelum pulang kalian makanlah terlebih dahulu, Bik Asi pasti sudah menyiapkan segalanya. Ucap suamiku mengusir halus para mantan benaluku. Pasti Mas Elang melihat tatapan mata Faris. Syukur deh kalau suamiku peka. Mas Faris langsung menunduk ketika mendengar ucapan suamiku. Ia pun terlihat salah tingkah sendiri. Ah dasar. Sudah berpengalaman dengan banyak wanita tetapi masih saja matanya itu mengharapkanku. Oh tidak perlu repot-repot Nak Elang, kami cukup merepotkan hari ini,
sudah dimaafkan oleh Alia saja kami sudah merasa sangat beruntung. Ucap ibu mertua yang kemudian langsung berdiri. Grab. Lagi-lagi mantan mertua memelukku, kurasakan bahunya berguncang pelan. Apakah ia menangis? Terima kasih ya nak, sudah sudi memaafkan kami. Padahal kesalahan kami sangatlah besar dan fatal kepadamu. Tetapi dengan gampangnya dan tanpa ada caci dan makian kamu langsung memaafkan kami. Sekarang ibu sudah lega, ibu akan tenang dan ayem tinggal di kampung. Kalau begitu ibu dan Faris pamit pulang ya. Tak perlu repot-repot lagi, dan maaf jika tadi ibu sempat ngiler di sofa kalian. Lirih mantan ibu mertua yang berpamitan dan menolak diajak makan oleh suamiku. Sebenarnya aku sempat melongo, mantan ibu mertuaku ini sangat berbeda sekali dengan yang dulu. Dengan wajah yang kikuk, aku mengangguk pelan. Iya. Gak apa bu. Hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan, ucapku mendoakan semoga tidak ada halangan dan rintangan apapun ketika di perjalanan pulang nanti. Biar Pak Udin yang mengantar kalian. Ucap suamiku tiba-tiba. Lantas Mas Elang langsung keluar dan kuyakini ia sedang memerintah Pak Udin. Mas Faris dan mantan ibu mertua terlihat melongo. Entah apa yang sedang mereka pikirkan aku tak tahu. Mungkin terkejut tak menyangka atau apalah. Aku pun tak bisa menebak-nebak pikiran mereka. Bu, tunggu sebentar ya, ujarku yang kemudian berlalu dari hadapan mereka. Aku kembali ke kamar dan mengambil uang ke 1 gepok dari brankas penyimpanan. 1 gepoknya berjumlah 10 juta, hendak ku berikan pada mantan ibu mertuaku supaya untuk pegangannya. 91. Ya hitung-hitung sedekah dan mensyukuri mantan ibu mertua yang sudah taubat. Pada orang baik atau orang dalam proses perbaikan aku pun tak eman mengeluarkan uang. Uang 10 juta itu kecil bagiku tapi tidak untuk orang kalangan bawah. Setelah mengambil uang sebesar 10 juta, aku pun kembali ke lantai bawah. Tentu saja aku menggunakan lift sebagai aksesku naik turun ke atas. Sampai ruang tamu tak kulihat keberadaan mereka. Loh. Apa mereka sudah pergi? Gegas aku pun ke teras, dan ternyata para mantanku itu sedang menungguku di dekat mobil. Nak Al, ibu pamit pulang ya. Ibu doakan semoga persalinanmu nanti dilancarkan serta selamat bayi dan ibunya. Sehat bayi dan ibunya juga. Ucap Bu Siti berpamitan lagi. Alhamdulillah, sudah banyak perubahan ibu mertua, yang dahulu mendoakan yang buruk-buruk bahkan sampai menyumpah nyerapahiku kini beliau jadi mendoakan akan kebaikanku. Keselamatan bayi serta diriku. Alhamdulillah. Tak henti-hentinya dalam hati aku selalu mengucap hamdalah kepadanya. Karena dari yang angkuh, sombong dan jahat kini sudah kembali ke jalannya. Amin, terima kasih banyak ya Bu, semoga doa ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasku sembari tersenyum hangat. Bu Siti kembali memelukku, kini bahkan ia mencium kedua pipiku. Sontak saja aku mengedip-ngedipkan mataku karena agak kaget dengan aksi mantan ibu mertua yang menurutku heroik ini. Ibu yang harusnya berterima kasih sama kamu nak, dengan mengantongi maaf darimu, perasaan ibu jadi terasa entang dan plong. Ibu seperti orang terlahir kembali, seolah tanpa beban dan pikiran. Ucap Bu Siti pelan di dekat telingaku. Aku pun membalas pelukannya, dan saat aku melihat ada sebuah kantong di sisi kiri gamis yang dikenakan Bu Siti, aku pun diam-diam memasukkan uang 10 juta tadi ke dalam saku gamisnya. Bu Siti terlihat menegang, ia pun melepas pelukannya lalu meraba saku yang baru saja kumasukkan uang. Bu Siti menganga saat mengeluarkan segepok uang dari sakunya. Ini apa Alia? Tanya mantan mertua sedikit gagap dengan tampang wajah yang syok. Tidak banyak Bu, itu buat ibu beli es kelapa muda di jalan. Ucapku sembari tersenyum hangat. Tapi ini. Kebanyakan nak. Ini, ibu tidak mau menerimanya.
Tolaknya seraya mengembalikan uang itu kepadaku. Mungkin mantan ibu mertuaku ini memang sudah insyaf, dari yang sombong plus mata duitan kini pun berubah tidak menerima uang dariku. Padahal dahulu ia akan mengambil uangku sesuka hatinya dan tanpa sepengetahuanku. 92. Lantas aku kembali mendorong tangannya dengan pelan. Buat ibu saja. Hitung-hitung uang saku dariku. Oh iya, ini ada satu lagi. Untuk kenang-kenangan ibu ketika di rumah nanti. Kataku seraya melepas gelang emas murni di sisi tangan kiriku. Lalu kuberikan gelang emas itu padanya. Dan lihatlah, mulutnya menganga lebar seketika. 93. Nduk, ini. Kebanyakan, terlalu berlebihan dan ibu ndak pantas menerimanya. Lirih mantan ibu mertuaku. Subhanallah, wa syukurillah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dalam hati aku terus mengucapkan syukur dan hamdalah kepadanya. Aku senang melihat mantan ibu mertuaku sudah berubah seperti ini, sudah tidak gila dengan hal duniawi. Terimalah Bu. Istriku akan bersedih kalau kau menolaknya. Ucap Mas Elang mendekat seraya merangkul bahuku. Aku menoleh ke arahnya dan kulihat wajahnya yang tadi diam tanpa ekspresi kini sudah bisa tersenyum hangat. Lantas aku membalasnya dengan senyuman juga. Iya Bu, tolong diterima ya. Pasti nanti kita akan jarang berjumpa. Dan andai nanti ibu ada kepepetnya ibu boleh kok menjual gelang itu. Gelang itu lumayan kalau cuma buat beli beras dan minyak goreng. Imbuhku lalu nyengir. Ah ngelawak aja aku ini. Padahal harga gelang itu lumayan fantastis. Aku ingat di kwitansi gelang itu harganya 50 juta lebih. Entah berapa gram sampai harganya semahal itu, aku hanya menerima dan memakainya saja karena itu pemberian dari Mas Elang. Tapi tak apa. Aku relakan salah satu gelang kesayanganku untuk mantan ibu mertua. Pasti ia lebih membutuhkannya, aku lihat kehidupan mereka saat ini cukup sulit. Dan hanya itu yang bisa aku lakukan. Jika memberikan mereka lebih, aku takut mereka akan lupa diri lagi dan menjadi benalu lagi di hidupku. Bukan mau berpikiran buruk, hanya saja itu sudah menjadi ciri khas mereka dari dulu. Tes. 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 Hujan gerimis nampak keluar dari kedua bola mata Bu Siti, mungkin ia terharu dengan apa yang aku lakukan padanya. Ia menangis sampai tergugu. Sedangkan Mas Faris, mantan suamiku itu sedari tadi menunduk dan terkadang curi-curi pandang ke arahku, tapi aku sama sekali tak menoleh padanya, aku bisa melihat dari ekor mataku setiap gerak-geriknya. Aku tahu kalau mantan suamiku itu masih berharap kepadaku. Tapi maaf. Rasaku padanya sudah lama mati dan kini tergantikan dengan lelaki yang kini menjadi suamiku. Elang Bayu Permana. Ya, dialah lelaki yang kini menghuni seluruh relung hatiku. Dan aku mencintai, sangat. 94. Terima kasih. Terima kasih banyak Yanduk. Padahal ibu sudah jahat sekali sama kamu tapi kamu sebaik ini sama ibu. Hiks. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu dan keluargamu. Hanya doa yang bisa ibu balas. Ucap Bu Siti dengan mata yang bercucuran. Aku mengangguk. Amin. Bu, ayo pulang, udah mau surup. Ucap Mas Faris seraya merangkul bahu ibunya. Semacam memberi isyarat. Ya, kami pulang ya Alia, nak Elang. Terima kasih atas semuanya dan maaf kalau kami merepotkan. Pamit mantan ibu mertuaku. Sama-sama Bu. Kami sama sekali tidak direpotkan kok. Harusnya kami yang meminta maaf, karena telah membuat ibu dan Mas Faris menunggu lama. Balasku sedikit meringis. Teringat kembali dengan kejadian ranjangku dengan suamiku tadi. Ah menyebalkan sekali suamiku itu. Pulang bawa tamu kok malah minta jatah. Apa dia sengaja mau mengerjai mereka?
Respon mantan ibu mertuaku itu hanya tersenyum, sedangkan mantan suamiku diam saja. Hufet. Apa mereka tahu apa yang kami lakukan tadi? Ah, menyebalkan. Setelahnya mereka mengucapkan salam dan kemudian masuk ke dalam mobil. Perlahan mobil pun melaju mengantar mereka pulang entah kemana. Senyumku yang menyertai kepergian mereka pun langsung pudar, aku menoleh ke arah suamiku dan menatapnya dengan tajam. Ah sayang. Aduh sakit. Jeritnya kesakitan karena aku mencubit keras pinggangnya, mungkin ginjalnya kena saking kerasnya cubitanku. Tapi biarlah. Syukurin. Salah sendiri, aneh-aneh aja jadi orang. Kamu ini mas, pulang bawa orang kok ya gak bilang sama aku, malah nyosor-nyosor minta jatah. Keterlaluan sekali kamu mas, malu aku sama mereka. Pasti mereka tahu apa yang membuat mereka sampai menunggu lama bahkan sampai ketiduran. Semprotku mengomelinya. Ya namanya orang lupa mana ingat sayang. Tahu sendiri kan kalau bersamamu mas akan lupa dengan segalanya. 95. Abis kau ini seksi sekali, selalu mancing-mancing si Joni untuk masuk sangkar. Kilahnya beralasan. Bohong banget sih. Mana ada orang perut belendung besar begini dibilang seksi. Alah. Kamu ini ngibul aja. Mana ada seksi. Orang gembrot begini. Semprotku lagi. Beneran sayang. Kamu ini wanita seksi seduniaku. Gemoy begini mas malah suka. Ucapnya. Aku pun mendengus, lalu segera meninggalkannya masuk ke dalam. Sudah jam 4 lebih, dan aku belum mandi junub dan belum sholat asar. Ini semua karena dirinya yang gak tahu sikon. Ai, tunggu dong. Masak mas ditinggal sih. Teriaknya menyusulku. Cepat mandi dan sholat asar mas, keburu waktunya habis. Ujarku sedikit ketus. Ah iya, kita belum sholat asar ya. Mandi bareng yuk, ujarnya. Lantas aku menghentikan langkah dan memelototinya. Apa dia bilang tadi? Mandi bareng. Mau modus lagi ya? Ingat waktu mas, udah hampir jam 5. Semprotku lagi padanya. Lihatlah. Wajahnya yang tampan itu sama sekali tidak merasa bersalah. Padahal sudah membuat orang menunggu berjam-jam. Janji kali ini gak pakai modus ai. Seperti katamu tadi, sudah hampir jam 5, waktu asar sebentar lagi habis, dan dengan mandi bersama akan menghemat waktu. Benar sih ucapannya itu, tapi kebiasaannya yang sering lupa akan segalanya itulah yang patut diwaspadai. Gak ada. Mas mandi aja di kamar anak-anak. Ucapku lalu kembali melangkah menuju lift. Terdengar suamiku terus menggerutu. Biarlah. Salah sendiri buat ulah. Bikin malu saja. Gumamku menggerutu. Sampai kamar aku pun langsung menyiapkan baju serta baju ganti untuknya. Setelahnya aku langsung masuk kamar mandi dan menguncinya. Seperti kataku tadi, aku tak mau mandi bersama dengannya, ia bisa saja amnesia lagi dan aku juga tidak mau terlena dengan buayannya. Mas Elang tidak banyak protes lagi dan mungkin mandi di kamar anak-anak, yang letaknya bersebelahan dengan kamar ini. 96. Karena waktunya sudah mepet, aku pun mandi bebek. Cuma membutuhkan waktu 5 menit saja aku pun sudah selesai mandi, buru-buru aku memakai baju dinasku ketika berada di rumah lalu aku segera memakai mukena. Aku duduk berselonjor menunggu kedatangan suamiku, kebiasaan kami kalau ada di rumah akan sholat berjamaah. Cek, lama sekali sih. Gerutuku karena ia tak kunjung masuk kamar. Aku melirik jam yang ada di dinding kamar dan jam sudah menunjukkan pukul 5 kurang 10 menit. Masih ada waktu. Ceklek. Terdengar gagang pintu dibuka dan terlihatlah Mas Elang dengan rambutnya yang basah. Loh, udah selesai aja ai. Mandi apa celup tadi? Tanyanya heran.
Kamu yang kelamaan Mas, udah cepet ah. Udah jam berapa itu? La pun melihat jam dan kemudian mengangguk, segera ia bersiap dan kami pun memulai menunaikan kewajiban kami kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami selesai dan segera kucium punggung tangan suamiku. Mas Elang pun membalas mengecup keningku dan itu cukup lama. Istriku baik sekali. Beruntungnya aku dipilih olehmu Mai bidadari surgaku, ucapnya dengan menatap sayang padaku. Aku pun tersenyum, ia pandai sekali jika disuruh berkata-kata manis. Benar-benar tak menyangka saja, padahal awal bertemu dia dingin sekali tanpa ekspresi. Kaku dan datar seperti papan triplek dan kanebo kering. Tapi lihatlah. Dia bahkan bisa semanis ini dan selalu manut akan segala permintaanku. Seperti anak kucing yang lucu. Perlahan wajahnya mendekat lagi. Kap. Mas Elang kembali menciumku. Ah dasar. Besar sekali nafsunya itu, seolah tidak pernah puas, tapi aku suka itu. Hehehe. Selesai menunaikan sholat bukannya mengaji dan menunggu waktu maghrib kami malah berciuman mesra. 97. Bunda Ayah. Kalian sedang apa? Tiba-tiba terdengar suara kecil di dekat kami. Dek. Mataku dan matanya sontak terbuka dan terbelalak, dengan spontan kami pun menjauh satu sama lain. Aduh. Sangat ceroboh. Rutukku dalam hati. Sayang, Bunda dan Ayah tidak lagi ngapa-ngapain kok. Cuma sedang. Sedang itu. Ucapku yang kebingungan memberi alasan kepada dua malaikat kecilku. Nathan dan Naila, mereka masuk kamar kami di saat yang tidak tepat. Entah waktu yang kurang tepat atau kami yang tak lihat waktu. 98. Tadi Ayah lagi niup mulut Bunda yang sedang digigit semut sayang, lihatlah bibir Bunda, sampai menebal gitu kan. Itu gara-gara semut yang kurang ajar menggigitnya. Makanya Naila dan Nathan kalau makan jajan jangan suka di dalam kamar ya, karena pasti ada remah-remahnya yang akan mengundang semut. Mas Elang pun mengambil alih memberi alasan kepada anak-anak. Nathan dan Naila terlihat mengangguk kompak, lalu dengan kompaknya lagi keduanya memperhatikan bibirku. Sontak aku merapatkan bibirku dan kumasukkan ke dalam. Rasanya bibirku memang menebal, dan itu bukan karena semut, tapi karena suamiku yang mesum itu. Bibir Bunda sakit ya? Itu sampai merah begitu? Tanya Nathan dengan wajahnya yang polos. Hufet. Untung-untung, kelihatannya keduanya percaya dengan alasan yang diucapkan ayah mereka. Tapi kok, rasanya sedikit berdosa ya? Sedikit sayang. Gak sakit banget kok, jawabku sambil tersenyum. Bunda, Nai mau sapa adek Utun. Sahut putri kecilku. Lantas aku menyuruhnya mendekat dan duduk di dekatku. Seperti biasa, dia akan mengajak berceloteh adiknya yang masih di dalam perut. Dia menyebutnya adek Utun karena sering mendengar ayahnya yang bilang begitu. Adek, kapan keluarnya? Kakak udah pengen lihat adek Utun keluar dan nanti kita main baleng ya. Nanti kakak Nai akan ajak adek Utun main masak-masakan. Celoteh gadis kecilku. Sama main belbi juga. Serunya lagi, tangan mungilnya mengelus-elus perutku yang besar ini. Terasa bayi yang kukandung merespon ucapan kakaknya, ia menendang-nendang di dalam perut, sehingga membuat Naila memekik kegirangan. Bunda-bunda. Adek Utunnya nendang-nendang tangan Nai. Pekiknya girang. Mana-mana. Nathan pun jadi kepo, ia juga menempelkan tangannya di perutku. Iya. Adek Ronaldo sedang nendang-nendang. Pasti keluarnya jadi pemain sepak bola titisan Cristiano Ronaldo. Sambung Nathan yang juga kegirangan. Aku mengulum senyum, merasa lucu dengan mereka. Yang satu menyebut adek Utun sedangkan yang satunya memanggilnya adek Ronaldo. 99.
Naila menginginkan adiknya berjenis kelamin perempuan, karena akan ajak jadi besti dan bermain rumah-rumahan, masak-masakan dan main berbi-berbian. Sedangkan Nathan ingin adiknya laki-laki, karena ia tidak ingin punya adik lagi yang cengeng kayak adik kembarnya ini. Ya, keduanya menginginkan hal yang berbeda. Gak boleh, adek gak boleh jadi pemain bola, adek harus jadi besti aku. Omel Naila pada kakaknya. Besti-besti apaan sih dek, orang dia adiknya kita berdua. Jawab Nathan yang sedikit lebih dewasa dari adiknya. Ya, tapi mau aku jadikan dia bestinya aku, yang akan nemenin aku main lumah-lumahan sama masak-masakan. Sahut putriku lagi.